أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ustadz, bagaimana caranya menebus sumpah yang sudah terlanjur kita ucapkan? Kita jawab dulu pertanyaan Ibu Esti Nabila. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bukankah jika menikah telah menyempurnakan separuh agama, bagaimana hukumnya seorang akhwat akhirnya tak menemukan jodoh karena tak membuka diri kembali? Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Siapa yang sudah menikah, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman, 50%. 50%-nya apa lagi? Falyattaqillaha fil nisfil baqi. Takutlah kepada Allah untuk sisanya yang 50% lah lagi. Terus apa pertanyaannya? Bukankah jika menikah telah menyempurnakan separuh Islam? Udah jelas tadi hadisnya. Bagaimana hukumnya jika seorang akhwat akhirnya tak menemukan jodoh karena tak membuka diri kembali? Kenapa dia tak membuka diri kembali? Membuka hati, sampaikan ke Ustadz. Ustadz, kalau ada stok-stok Ustadz yang soleh-soleh, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak sunnahku, maka dia bukan umatku, kata Nabi. Ada satu tak mau makan, puasa terus. Kata Nabi, ana asumu wa uftir. Aku Nabi, aku paling takut sama Allah, tapi aku puasa, aku juga ada makan. Yang satu lagi tak mau tidur-tidur malam, mau beribadah saja. Kata Nabi, aku tahajud malam, wa arqud, aku juga tidur. Yang satu mengatakan aku tak mau nikah. Kata Nabi, wa ana atazawwajun nisa. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak mengikut sunnahku? Sunnah makan, sunnah tidur, sunnah nikah. Siapa yang tak mengikuti sunnahku? Falaysa minni. Itu menunjukkan ekstrim beribadah dari dulu sudah ada. Ekstrim beribadah dari dulu sudah ada. Jadi sekarang kalau ada orang anak muda ekstrim, begitu dia hijrah, dia katakan aku tak akan makan, aku tak akan minum, aku tak akan tidur, aku tak akan nikah, hanya jihad fisabilillah. Nabi bukan senang. Hiduplah secara normal. Makan, minum, tidur, nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang menutup diri, cukup menutup wajah, karena pakai masker. Ibu Nurul Aini, Ustadz, bagaimana hukumnya seorang laki-laki memalsukan identitas usia, pekerjaan, dan status pernikahan saat ta'aruf, dan istrinya tahu setelah menikah sehingga dia menjadi kecewa? Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau sekedar tahu, arafa. Arafa artinya tahu. Saya tahu kamu, arafa. Tapi kalau saya tahu kamu, kamu tahu saya, ta'arafa, saling tahu. Diambil dari kata arafa. Dari kata arafa ini juga amar ma'ruf, baik, mengenal secara baik. Itulah guna ta'aruf. Kalau cuma nipu, dari mulai foto sudah bohong, semuanya nipu. Sepatu pun minjam. Abang dulu perasaan waktu kita ta'aruf,
pakai sepatu, kok sekarang pakai sendal? Minjam punya kawan. Terserah kau lah, kalau mau terima, tidak tak apa-apa. Tak bisa begitu, berawal dari kejujuran, bukan kebohongan. Jadi kalau sudah menipu dari awal, tipu identitas, tipu umur, dari jauh sayup-sayup macam 17. Sebulan nikah nampak pangkal rambut putih. Maka status, umur, kerja, identitas, tipu. Setelah menikah, perempuan itu kecewa. Lalu bagaimana? Perempuan ini dia punya wali. Perempuan ini punya wali, mengadulah dia pada walinya. Wali pun menasihatilah. Nah, oleh sebab itu bagi wali, ini lalang kering nih, jangan dibawakan bensin. Kalau ada lalang kering tuh bawakan pemadam kebakaran. Ya nanti anak ini mengadu, Papa, rupanya penipu dia. Itu parang panjang dah kuasa dah. Nah, udah jadi, kau pun udah nikah sama dia. Anak kau pun udah do re mi fa sol la si do. Apalah lagi, siapa kau cari lagi? Oleh sebab itu perempuan mesti cerdas. Cari, jangan percaya aja sama ta'aruf, cek-cek juga. Begitulah Bu Nurul Aini. Satu kali dusta akan ditutup oleh 1000 dusta. Maka jangan awali dari dusta. Judulnya jangan ada dusta di antara kita. 3, Ibu Ida Hasibuan. Boru Hasibuan. Ustadz, bagaimana caranya menebus sumpah yang sudah terlanjur kita ucapkan? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu. Ini dia. Fakaffaratuhu, cara menebus sumpah. It'amu 'asharati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasata ayyam. Pertama, kasih makan 10 orang miskin. Kedua, kasih makan 10 pakaian orang miskin. Ketiga, bebaskan budak hamba sahaya. Tiga-tiganya itu gimana Pak Ustadz? Bukan. Au di sini, au atau bukan wa. 10 makan fakir miskin nih, makan pagi berapa standar harga lontong internasional sekarang? 15.000. Nah, 15.000. Makan siang 10, 20, ramas itu ya. Nah, makan malam 20. Makan malam pakai kopi susu 25 lah. 25. Berarti 60. 60.000 sehari kali 10. 600.000. Pakaian. Ini mahal nih. Sepatu 2,5 juta. Sepatu 500.000. Celana 200. Baju 200. Tak pakai celana dalam. Pakai dalam 100. 500 1 juta kali 10 juta. Membebaskan hamba sahaya. Hamba saya tak ada lagi sekarang. Tak ada lagi.
Bapak melanggar sumpah. Ibu, iya. Pilih mana, Bu? Pilih 600.000 apa 10 juta? Cepat kurang cepat. Yang atas saja deh, Pak. Aduh Pak Ustadz, saya 600.000 pun tak ada sejak corona ini, susah udah. Beli masker aja pun, masker bekas. Masker second dari Singapura. Jadi 600 pun tak sanggup? Tidak. Alternatif terakhir, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Jadi Ibu Ida Hasibuan, Ibu pilihlah nih Bu, 600, 10 juta atau puasa 3 hari. Saya yakin dan percaya Ibu pasti puasa 3 hari. Tapi kalau Ibu mau, ini terserah. Makanya jangan percaya pada sumpah, karena sumpah bisa ditebus. Jumpa saya lah bapak-bapak di Makkah. Bapak ini tua, bininya muda. Tentu kita tidak suzon, cuma curiga kan. Saya tanya. Saya memang tahu. Tabiat saya tak ada saya nanya-nanya. Cuma mungkin dia penasaran atau akhirnya dia cerita, Ustadz, waktu bini saya meninggal. Oh, baru kita tahu berarti ini yang kedua. Waktu bini saya meninggal, menangislah saya. Adinda, abang bersumpah nggak akan nikah lagi. Sumpah nggak akan nikah lagi. Sesudah itu Pak, sesudah sebulan cantik semua perempuan nampak aku Ustaz. Terus gimana Pak? Puasa saya 3 hari gitu. Orang puasa. Itu maka aku bilang sama ibu-ibu, kalau bersumpah bapak tuh hati-hati Ibu. Puasa dia 3 hari selesai. Makanya saya lebih setuju jangan sumpah PNS, janji. Saya berjanji. Nah, itu. Karena kalau saya bersumpah bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sampang sampai Merauke, diletakkan di suku Talang Mama, 2 hari minta pindah buat SK. Kau dulu kan sumpah jabatan, udah aku bayar puasa 3 hari gitu. Gigit jari. Kalaupun mau gigit jari orang begitu kasihkan jari-jari sepeda. Makanya yang bagus itu janji. Saya berjanji. Karena kalau mengingkari janji berarti munafik, bukan munada. Munafik. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik letaknya kerak api neraka. Jadi janji lebih. Dan dalam Quran, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang menjaga janji. Jagalah janji, jangan kau ingkari. Baik, sekarang Pak Salman. Ustadz, bagaimana hukumnya jika bangun subuh tepat saat matahari terbit? Apakah langsung sholat subuh atau nunggu sampai waktu boleh sholat? Ini laut yang bergelombang. Lalu kemudian terbit matahari. Terbit matahari. Kapan waktu tak boleh sholat itu? Pertama, ketika terbit. Namanya syuruk. Kedua, ketika tenggelam. Namanya ghurub. Ketiga, ketika tergelincir. Tergelincir dari atas. Tergelincir itu terpeleset Pak Ustaz.
Mana pula matahari terpeleset? Tergelincir dia. Bayang-bayang kita kalau masih tergelincir bayang-bayang tuh, udah nampak ke kiri atau ke kanan. Namanya zawal. Tergelincir matahari. Sajak pula. Sada, dua, tolu. Siji, loro, telu. Inilah waktu yang terlarang. Yang dimaksud terlarang di situ, misalnya ada orang mati. Janganlah mati Pak Ustadz, meninggal. Ada orang meninggal jam 4. Lalu kemudian karena meninggal jam 4 kan tak mungkin besok dikebumikan. Hari itu juga dimandikan segala macam mau dikuburkan. Boleh tak sholat jenazah petang tuh? Boleh. Begitu juga kalau kita masuk ke dalam masjid jam 5 sore, masuk ke Masjid Agung An-Nur jam 5. Kita tahiyatul masjid atau langsung duduk? Tahiyatul masjid. Tapi katanya waktu sore tak boleh. Yang tak boleh itu sholat tak ada sebab. Kalau sebabnya ada boleh. Kenapa kau tahiyatul masjid? Ini kan waktu terlarang. Karena sebabnya masuk masjid. Kenapa kau sholat setelah asar? Ini kan waktu terlarang. Karena sebabnya ada orang mati. Yang tak boleh itu sholat tanpa sebab, sholat sunat mutlak. Tak boleh. Karena ini waktu terlarang. Waktu ini dulu dipakai orang musyrik jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut. Bangun. Saya sebetulnya tak mau membahas sholat subuh jam ini. Saya nanti takutnya ini dijadikan orang dalil. Boleh sholat subuh terlambat. Andai terlambat. Andai kan tak mungkin tiap hari kan. Andai terlambat, maka dia sholat qobliyah dulu. Qobliyah dulu. Ayat pertamanya kuliah. Ayat keduanya kulhu. Habis qobliyah iqamat. Habis iqamat baru sholat subuh. Ayatnya Pak Ustadz, terserahlah, masa ku ajarkan juga lagi. Dalilnya Pak Ustadz, Nabi pernah sama sahabat musafir. Terbangunnya sahabat ketika matahari sudah di atas. Terkejut. Saking kan letihnya, naik kuda, jihad, tertidur di gurun pasir. Terbangun matahari sudah terbit. Bangun, wudu, mereka qobliyah dulu. Habis qobliyah, iqamat, baru sholat subuh. Kalau saya sambung duha Pak Ustadz, mak. Begitu Pak Salman. Fatih Noga. Ustadz, jika suami istri baru masuk Islam, apakah harus mengulang pernikahannya secara Islami? Suami istri sama-sama masuk Islam, maka pernikahan tak perlu diulang. Kasus pertama, serentak. Kasus dua, suami masuk Islam, istri belum masuk Islam. Maka menurut mazhab Syafi'i, istri tak masuk Islam. Ini serentak. Maka tak perlu akad ulang. Tak ada sahabat Nabi mengulangkan akad mereka dulu. Sudah sepaket masuk Islam, diakui akadnya. Sekarang suami masuk Islam, istri tak masuk Islam. Maka pernikahannya fasah. Fasah itu terpisah secara hukum. Terpisah secara hukum Islam. Karena dalam Islam tak boleh menikah dengan non-muslim. Tak boleh nikah. Kasus tiga, suami tak mau masuk Islam, istri masuk Islam. Sama kasus, fasah juga. Ini menurut mazhab Syafi'i.
Sekarang menurut mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. 4. Suami masuk Islam, istri tidak masuk Islam, tapi agama si istri Yahudi atau Nasrani, maka tidak fasakh. Karena menurut mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Yahudi atau Nasrani menikah dengan Islam boleh. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lakum. Sembelihan Yahudi dan Nasrani boleh kamu makan. Wal muhsanat, perempuannya juga boleh kamu nikahi. Menurut Hanafi, Maliki dan Syafi'i, Hambali. Tapi menurut Syafi'i tak. Kenapa di Indonesia tak boleh nikah beda agama? Karena di Indonesia pakai Syafi'i, kompilasi hukum Islamnya pakai Syafi'i. Kasus ke-5. Suami masuk Islam, istri tak masuk Islam, tapi agama si istri bukan Yahudi, bukan Nasrani. Apa tuh Pak Ustadz? Meneketehe. Mana aku tahu? Pokoknya bukan Yahudi, bukan Nasrani. Maka kalau suami istrinya bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan dia tak mau masuk Islam, nikahnya fasakh. 5 kasus. Jelas? Tak jelas? Ulang balik. Saya tak ngulang, video tu ulang. Begitu dia. Begitu dia bapak-bapak, ibu-ibu. Habis pertanyaan tadi. Habis itu gaji kita malam ni. Mudah-mudahan manfaat.